Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa wadamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du faya ibadallah. Usikum wa nafsin bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah jalan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Berjihadlah, berjuanglah agar engkau beruntung. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat duhur Masjid Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan sholat duhur berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pada lohor kajian yaitu kita mengambil tema ibadah haji dan ibadah korban bagi yang mampu. Bagi yang mampu, melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Nah, sekarang ini di bulan Dzulqa'dah, para jamaah sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Namun ibadah haji ini bagi yang mampu. Nah, ibadah haji ini dibagi tiga, yaitu prahaji, pelaksanaan haji, dan paskah haji. Nah, prahaji ini maksudnya Allah mengingatkan pada kita bahwa kita melaksanakan haji itu harus niat karena Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wa umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jangan karena selain Allah. Karena kita niat untuk melaksanakan ibadah haji ini kan kita mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sehingga kita mempunyai uang untuk mendaftarkan haji. Nah, haji ini sangat perjuangan. Ya, perjuangan, makanya Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 35. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Berjihadlah, berjuanglah agar kamu beruntung. Nah, kita mau menunaikan ibadah haji ini kita berjuang, yaitu kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita berjuang, perjuangan kita itu karena ibadah haji ini kan ibadah yang dikatakan orang mampu, yaitu mampu dalam artian materi kita punya, kesehatan kita kondisi kita masih sehat, negara yang mau kita perhatikan itu kondisi aman.
Makanya berjuang di sini kita mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membayar pembayaran haji. Nah, setelah kita menabung dan uangnya sudah cukup untuk mendapatkan haji, maka kita daftar sebagai daftar untuk peserta haji. Makanya kita mendapatkan namanya kota haji. Setelah kita mendapatkan porsi haji, kita melunasi. Nah, ini kan ibadah materi, kita harus melunasi. Dalam persiapan haji ini, setelah kita lunas, kita persiapan untuk berangkat haji. Diingatkan oleh Allah, wa atimul hajja wa umrata lillah. Jadi kita melaksanakan ibadah haji itu sempurnakan niat kita itu karena Allah, jangan karena yang lain. Kalau karena yang lain kita sia-sia, tidak haji kita tidak diterima di sisi Allah. Sedang kita sudah ngumpulin mati-matian uang untuk bisa melaksanakan haji. Nah, kemudian dari haji ini kita berangkat haji ke Baitullah. Nah, berangkat haji kita mulai dari tanah air sampai kita di kota Jeddah, kemudian kita mandi, mau berpakaian ihram. Setelah mandi kita pakaian ihram. Setelah pakaian ihram kita niat untuk melaksanakan haji, yaitu kita mikot di Jeddah. Kemudian sambil pemberangkatan dari Jeddah menuju ke Baitullah, kita membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, sesampainya di Baitullah, begitu kita ngelihat Ka'bah, kita sampai di Masjidil Haram, kita baca Allahumma antas salam wa minka salam wa alaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Nah, haji ini musim haji ini Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, al-hajju asyru ma'lumat, fama farona fina hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, wa tazawadu fa inna khairu jaddit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bulan-bulan musim haji itu bulan-bulan yang telah ditentukan atau dimaklumi. Ya. Barang siapa yang melaksanakan haji jangan berkata kotor, jorok, dan jangan bermaksiat dan jangan bertengkar. Nah, barang siapa ini sifatnya universal, bisa orang beriman laki-laki, bisa orang beriman perempuan yang melaksanakan haji. Nah, ini kita sudah sebaik-baiknya bekal haji adalah takwa. Oleh karena itu kita melaksanakan haji itu dengan penuh ketakwaan. Setelah kita menuju sampai di Baitullah, kita tawaf. Nah, tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yaitu begitu kita tawaf, pertama itu kita searah dengan Hajar Aswad. Ya, kita baca Bismillahi Allahu Akbar, kemudian kita tawaf mengelilingi Ka'bah yang pertama, kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ketika sampai di Rukun Yamani, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian putaran kedua yaitu kita baca Bismillah Allahu Akbar. Kemudian kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di Rukun Yamani kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian putaran ketiga kita bacaan masih sama. Kemudian di putaran keempat Bismillah Allahu Akbar, bacanya Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa danban mafura wa malan soleha mabula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur anna ya Allah minadulumati ilan nur
Nah, sampai rukun yamani kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian putaran keempat kita baca bismillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai rukun yamani kita baca lagi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran keenam yaitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Sampai dari yamani kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian putaran yang ketujuh kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, kita baca lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di rukun yamani kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nah, selesai kita tawaf yang ketujuh, kemudian kita sholat 2 rakaat bahwa kita sudah menyelesaikan tawaf. Kemudian kita menuju ke Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i, yaitu kita dari Safa Marwah sebanyak 7 kali. Nah, setelah kita sa'i sebanyak 7 kali kita tahallul. Nah, setelah tahallul selesailah rangkaian ibadah umroh wajib. Nah, sambil kita menunggu pelaksanaan ibadah haji, yaitu Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim wandim fil haji ya'tika rijala wa kulli dhamin ya'tina min kulli fajjid amiq. Allah memerintahkan pada Nabi Ibrahim untuk menyerukan agar melaksanakan ibadah haji. Mereka akan datang dengan berjalan kaki maupun mengendarai onta. Ini zaman dulu. Kalau sekarang kan kita pergi haji bisa mengendarai mobil, pesawat, unta maupun kapal laut. Nah, inilah dari segala penjuru dunia. Nah, setelah itu kita di tanggal 8 Dzulhijjah kita persiapan mau wukuf kita ke Arafah. Nah, ke Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah kita wukuf di Arafah, yaitu kita itikaf. Nah, itikaf kita baca istighfar, kita zikir, kita baca minta mohon rahmat, kita berdoa. Nah, setelah itu khutbah di Arafah yaitu dimulai dari sholat lohor berjamaah, kemudian kita ada khutbah wukuf yaitu setelah kita sholat lohor. Dalam khutbah wukuf yaitu kita setelah menyelesaikan mengikuti khutbah di waktu wukuf, kita itikaf lagi, yaitu kita berzikir, kita bisa interaksi dengan Al-Quran, bisa kita juga muhasabah, kita bisa mohon rahmat dan ini pada Allah, bisa kita berdoa sampai kita maghrib, sholat asar, kemudian sholat maghrib, sholat isya kita jamak, kemudian setelah sholat isya kita menuju ke Musdalifah untuk mabit, mengambil batu untuk kita lontar di Mina. Nah, setelah tengah malam kita dari Musdalifah menuju Mina. Nah, di tanggal 10 itu kita melontar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali. Nah, setelah kita melontar jumroh, kita menghadap kiblat, kita membaca doa inni wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati wa arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian kita kembali lagi ke pemukiman, besoknya kita melontar lagi jumrah Aqobah, Ula, Usto.
Nah, di hari ketiga kita melontar lagi jumlah Aqabah Ula Wusta. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan melontar, kita menuju ke Baitullah lagi untuk melaksanakan tawaf ifadah, yaitu tawaf wajib. Pelaksanaannya seperti biasa, yaitu seperti kayak umroh, kita tawaf muterin Ka'bah 7 kali, kemudian kita sholat. Setelah menyelesaikan tawaf, kemudian kita sa'i, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah sampai 7 kali, kita tahallul. Kemudian, nah inilah rangkaian ibadah haji sudah selesai. Nah, sebelum kita meninggalkan kota Baitullah, kita tawaf wadah, yaitu tawaf perpisahan. Nah, inilah rangkaian-rangkaian ibadah haji telah kita selesaikan. Nah, kemudian bagi kaum muslimin wal muslimat yang tidak melaksanakan haji, yaitu kita diwajibkan untuk berkorban. Nah, berkorban, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau telah kuberi nikmat yang banyak. Laksanakan sholat dan berkorbanlah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Nah, inilah bagi jamaah yang mampu diperintahkan untuk melaksanakan korban. Nah, korban ini pun kita mengikuti risalah Nabi Ibrahim, yaitu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, falamma balagha ma'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanandur mada tarat qala ya abadis alma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim bermimpi ingin menjumlah Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan pada Ismail, wahai Ananda, ayah bermimpi ingin menjembelihmu. Kemudian jawabnya, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan ya ayahanda, sehingga engkau mendapatkan aku menjadi anak-anak yang sabar. Kemudian Allah berfirman, falamma aslahu lahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ra'yina kadzalika najzil muhsinin. Nah, mimpi itu di tanggal 8 Dzulhijjah atau disebut dengan hari Tarwiyah, hari pikir-pikir. Kemudian di hari berikutnya Nabi Ibrahim bermimpi lagi, mimpi dengan yang sama, yaitu Nabi Ibrahim ingin diperintahkan untuk menjela Ismail. Nah, mimpi kedua ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim, wah ini kalau itu bukan sekedar mimpi, ini perintah Allah. Makanya perintah ini dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim ingin menjamlah Ismail diajak ke Mina. Nah, dalam perjalanan menuju Mina, Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Ibrahim, kamu kan nikah sudah lama, berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Sekali punya anak, ingin kamu sembelih. Dengan ketakwaan dan ketaatan Nabi Ibrahim, setannya itu dilempar. Setan tidak bisa membujuk Nabi Ibrahim, setan tidak putus asa. Setan menggoda lagi Siti Hajar, kamu tahu nggak Nabi Ismail dibawa kemana? Mau disembelih itu. Kemudian dengan ketaatan dan ketakwaan Siti Hajar, maka setan itu dilempar. Menggoda Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tidak bisa. Setan tidak putus asa, menggoda lagi Nabi Ismail. Kamu tahu mau diajak kemana sama ayahmu? Mau disembelih kamu. Dengan ketaatan dan ketakwaan Nabi Ismail, maka setan itu dilempar pula. Maka kejadian ini diabadikan menjadi
ibadah haji, yaitu melontar jumrah aqobah, ula, usta. Qad sadaqta ra'yina kadzalika najal muhsinin inna hadza labala'ul mubin wa fadainahu bidakhin adim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dengan ketahuan dan Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail ingin disembelih. Namun Nabi Ismail ada permintaan kepada, ya ayahanda, sebelum engkau menyembelih saya, asalah pisau yang paling tajam, sehingga pada saat engkau menyembelih saya tidak sakit yang terlalu lama. Kemudian permintaan yang kedua, ya ayahanda, ikatlah kaki dan tanganku yang erat-erat, sehingga saat engkau menyembelih saya tidak berontak, tidak meronta-ronta. Dan permintaan yang ketiga, ya ayahanda, bajuku yang paling luar ini nanti berikan kepada ibunda sebagai tanda bakti anak kepada ibunya. Dan bajuku yang kedua ini nanti untuk menjadi kain kafan setelah engkau menyembelih. Dengan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Ismail itu, saat mau menyembelih Ismail, Allah berfirman, wa fadainahu bidikhin adim. Dan Allah memerintahkan pada malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan sembelihan domba yang besar. Nah, sambil malaikat bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diikutin oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diikutin dengan Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar juga akan selamat karena keluarganya tidak ada yang dipotong satupun, diganti dengan domba. Nah, kejadian ini pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Selamat atas Ibrahim, selamat atas Nabi Ismail, selamat Siti Hajar, keluarganya untuk kembali. Nah, inilah balasan orang-orang yang telah berbuat baik. Nah, ini kemudian kaitan dengan Idul Korban. Kaitan dengan Idul Korban yaitu kita memilih binatang yang gemuk, yang sehat, yang cakep, sehingga pada saat dipotong dagingnya banyak. Makanya kita disunahkan memotong hewan korban, pisaunya harus tajam, kita ikat kuat-kuat, dagingnya yaitu tidak, daging darahnya setelah kita potong tidak sampai kepada Allah, yang sampai hanya ketahuan kita. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, la yanalauha luhumuha wala dima'uha wal taqwa minkum kadzalika muhsinin. Jadi daging dan darah tidak sampai kepada Allah, yang sampai hanya ketakwaan kita. Nah, daging korban ini dibagikan kepada kaum du'afa, orang miskin, orang kaya pun bisa. Ini hidangan dari Allah. Nah, inilah ibadah haji maupun ibadah korban pertama kali diperintahkan, yaitu risalah Nabi Adam dan risalah Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan maudhu hasanah yang berkenaan dengan haji dan Idul Korban ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.